Selamat datang di podcast Pulang. Nama saya Pastor Kian Holik dari Sydney, Australia. Podcast ini didesain untuk para diaspora Indonesia yang setelah studi atau kerja tinggal di luar negeri pulang ke Indonesia. Ataupun juga bagi mereka yang sedang memikirkan untuk kembali ke Indonesia atau hal-hal apa saja yang akan dihadapi ketika kembali ke Indonesia setelah studi atau setelah kerja di luar negeri. Nah, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Saya selalu sangat excited dengan podcast ini karena saya melihat potensi yang sangat besar dari para returnees untuk mereka kembali ke Indonesia dari luar negeri. Dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan, tetapi saya yakin ketika kita membicarakan hal-hal tersebut, ini akan mendorong kita untuk terus mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan melayani Dia di dalam berbagai macam bidang. Nah, di podcast ini kita akan mendengar kesaksian, cerita dari mereka yang pulang, dan juga belajar dari konteks yang berbeda-beda. Melihat kesamaan yang terjadi supaya kita juga bisa menjadi orang-orang Indonesia yang suatu hari mungkin kalau misalnya Tuhan kehendaki kita kembali pulang ke Indonesia dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan topik yang akan kita bicarakan hari ini yaitu mengapa para returnees, yaitu mereka yang kembali ke Indonesia, seringkali mengalami kemunduran rohani ketika kembali ke tanah air. Nah, bersama dengan saya ada Christy Chandra yang pernah studi dan kerja di Beijing dan sekarang telah kembali di Jakarta. Kita akan mendengarkan pengalaman dan observasinya mengapa para returnees mengalami kemunduran rohani ketika kembali ke Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyapa Christy terlebih dahulu. Selamat datang di podcast Pulang, Christy. Apa kabar? Halo Kokiat, kabar baik, sehat-sehat. Gimana kabar kok? Oh, puji Tuhan, baik. Sekarang ada di mana nih? Aku kebetulan saat ini lagi di Bandung, tapi aku asal Jakarta. Baru menyelesaikan masa studi aja di Bandung ini kemarin. Wih, mantap. Studi apa nih kalau misalnya boleh tahu? Boleh. Aku ambil Master in Psychology Science. Jadi Wah, mantap. ya, ilmu psikologi ya. Ilmu psikologi ya. Wah, selamat ya kalau misalnya baru lulus ini nih. Luar biasa. Terima kasih. Dan mungkin banyak yang nggak kenal, bisa sedikit cerita latar belakang pengalaman tinggal di luar negeri sebelumnya? Oh, boleh. Aku pertama kali ke luar negeri itu ke Beijing. Setelah S1, aku pergi itu tahun 2013. Untuk jujur itu untuk menghindari tanggung jawab untuk langsung bekerja setelah lulus. Jadi apa yang lebih baik? Iya kan? Alasan apa yang baik untuk kita bisa kabur dari kewajiban itu? Yaitu kita saat itu saya pikir investasi belajar bahasa. Kebetulan aku punya koko sudah di Beijing waktu itu. Dia juga mengajak dan aku mau. Jadi 2013 itu aku ke sana belajar bahasa. Lalu di saat keuangan sudah mulai menipis dan harus kembali ke Indonesia, saya dibukakan jalan oleh Tuhan untuk mendapatkan kerja di sana dan keterusan sampai COVID 2020. Itu pun aku kembali ke Indonesia untuk liburan Sinca dan menghadiri pernikahan kokoku. Jadi saat itu aku pulang hanya membawa koper dengan isi 2 minggu lah kira-kira untuk di Jakarta. Dan saya belum kembali ke Beijing lagi sampai hari ini. Jadi saya for good, dipaksa for good ya. Jadi ya seperti itu kisahnya. Jadi 2020 itu aku masih kerja work from Indonesia untuk company di Beijing sampai sekitar 2021 pertengahan 2021 di sana. Di waktu itu paspor dan visaku habis dan tidak bisa diperpanjang karena in person harus ada di Beijing. Jadi disitulah mungkin for good benerannya ya, karena sampai 2021 saya masih hidup dengan kalender China mainland seperti itu.
Wow, lumayan. Ya, Ini 7 tahun ini ada di luar negeri loh ya. yes, ya, ya 7 tahun lumayan, lebih. benar. Ya, 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 Hmm, ya. Dan betul. sekarang sudah kembali for good, tinggal di Jakarta secara permanen, betul? Betul, betul. Saya Ya, kembali ke sarang, ke rumah orang tua saya. Ya kebetulan kan ya 7 tahun, 8 tahun itu cukup lama meninggalkan rumah ya. ya, Dan ya. eh, sudah orang tua sudah di fase empty Hmm, nesting. Anak-anaknya hmm, sudah pergi semua kecuali saya dan adik yang paling kecil. Jadi ya hmm. saya kembali ke rumah untuk sekaligus apa tuh mengambil waktu yang hilang ya, mengisi waktu yang skip itu 7 tahun sama orang tua. Baik, baik, Itu. baik, baik. Oke, kita akan bicara mengenai kemunduran kerohanian dari mereka yang kembali ke Hmm, Indonesia, begitu ya. Dan saya ya. yakin Kristi juga mengalami hal ini, dan juga mungkin ada orang-orang lain yang kita lihat juga yang kembali, apakah dari Australia atau dari China, dari Beijing, yang juga mengalami hal tersebut. Tapi sebelum kita bicara mengenai kemunduran kerohanian ini, mungkin kita harus definisikan yang dimaksud dengan kemunduran kerohanian ini sebetulnya seperti apa ya? Kalau misal dari pengamatan kamu bagaimana, Kristi? eh Oke, kalau dari aku berarti definisi kemunduran itu adalah kita ada di step ini dulu, lalu Hmm, sekarang ada di step yang lebih hmm, bawah seperti itu ya. yep, Jadi yep, kalau boleh dari observasi aku berarti kemunduran itu berarti dulu kita hmm, sempat berapi-api, hmm, menggebu-gebu dan hmm, eh, apa ya menjalani panggilan Tuhan sebagai pelayan itu hmm, benar-benar seperti ada dalam DNA kita. yep, Tapi kemunduran itu berarti hmm, saat ini hmm, itu kita seperti pribadi yang berbeda ya. hmm, Ada satu yang hmm, lebih penting dalam hidup yang lebih kita hmm, perhatikan hmm, hmm. daripada eh, kerohanian kita seperti itu. Mungkin Iya, kalau dari iya. aku definisinya seperti itu Suko. Iya, iya. Jadi mungkin seperti kayak kalau kita bicara mengenai disiplin rohani, contohnya secara Hmm, pribadi gitu ya. Yang dulu mungkin berdoa setiap hari, sekarang tidak lagi berdoa, begitu loh. Betul betul, nggak? betul, betul. Salah Atau satunya, mungkin, iya. ya, atau mungkin yang dulu saat teduh, sekarang sudah tidak saat teduh lagi. Yang dulu mungkin pergi ke gereja secara disiplin, Hmm, begitu setiap minggu, sekarang tidak pergi ke gereja lagi. Betul begitu ya maksudnya? betul kok, betul. Itu Hmm. contoh-contoh praktikal yang terjadi ya. Iya, iya, iya. Hmm, Jadi memang kita harus jujur ini ketika kita bicara mengenai disiplin rohani, termasuk juga disiplin di dalam kehidupan kekudusan, betul nggak? betul sekali, betul Hmm, sekali. hmm, hmm. Iya, jadi Ya, ya. silakan. Ya, jadi contoh yang Koko bicarakan tadi soal Eh, disiplin rohani, berdoa, Ya, saat teduh, ke gereja, itu yang kita bisa lihat kan. Tapi ada betul. juga yang tadi baru Koko bilang keintiman rohani itu yang kita nggak bisa lihat dan itu terjadi kemunduran juga. Hmm, hmm, hmm. Ya, Kekudusan itu juga. Hmm. betul, betul. Dan juga kita bisa melihat mungkin yang dulu melayani kelihatan begitu loh, apakah Hmm. itu upstage ataukah behind the stage atau gimana. Sekarang pun juga tidak mengalami hal-hal tersebut lagi atau kita tidak lihat lagi orang-orang tersebut Betul, di banyak betul. gereja. Oke, dan tentunya yang kita kepingin tahu adalah apakah memang ini betul-betul terjadi, gitu loh. Saya kepingin dengar dari Hmm. pengalaman kamu, Kristi, dalam arti mungkin kamu melihat ada teman-teman dari Beijing yang dulunya semangat melayani, tetapi ketika sampai di Jakarta atau di kota lain, udah nggak kelihatan lagi. Apakah observasi itu betul? Eh, Tanpa menyudutkan berbagai macam pihak, Iya. ya menurut saya itu betul sih. Dari Eh, setidaknya dari lingkar yang saya alami, di lingkaran sosial yang saya alami sendiri. Kok betul. Orang-orang ya yang bahkan kamu kenal saya begitu ya ya. Mm, saya mm. sendiri pun begitu. Iya. Jadi ada Hmm. pengalaman pribadi juga nih ternyata nih. Iya, ada banget pengalaman pribadinya. Ya, 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 mungkin ya. mungkin saya bisa lebih banyak bicara dari pengalaman pribadi. Hmm, Karena ya, jujur aku melihat sih teman-teman sesama pelayan yang dulu ya kita bareng-bareng di Beijing itu ya tidak ada nama yang muncul di benakku termasuk namaku sendiri gitu yang hmm, masih
seperti yang dulu, seperti Yap. itu. Iya, iya. Dan itu seringkali terjadi karena ada hal-hal yang tentunya menyebabkan hal tersebut begitu loh ya. Tapi tadi kamu sebut mengenai diri kamu sendiri. Boleh sedikit cerita kira-kira hal apa aja Oh, yang kamu alami di dalam kemunduran itu? Mungkin tentunya hal-hal yang bisa dibagikan ya kepada publik begitu hmm, loh maksudnya. Bisa baik, sedikit baik. bagikan? Oke, mungkin garis besarnya ya. Ya. Berarti saya harus menceritakan posisi saya dulu seperti apa di Ya. pelayanan di Beijing supaya Silakan. ada kontras kemundurannya ya. Betul. Dulu di Beijing gereja kami itu di bawah naungan Beijing International Christian Fellowship di Jemaat Indonesianya. Saya Ya. di sana melayani sangat apa ya? Kalau saya bisa sebut saya di sana itu bukan di Beijing itu bukan bekerja, tapi lebih melayani sambil bekerja. Gitu. Waktu saya lebih banyak di sana. Saya Jujur. iya ya. Mungkin kalau sejajarkan dengan organisasi gereja, karena kami di sana cukup fleksibel ya. Tapi saya di sana, jadi mungkin kalau bisa disetarakan dengan elder di gereja-gereja sekarang, saya membantu pastor kami di sana di berbagai hal, baik secara kehidupan pribadi pastornya ataupun secara organisasi gereja dan kebutuhan gereja. Ya, kita setiap minggu ada leaders meeting, mungkin kalau Koko di sana di gereja ada, ya itu seperti pembekalan dan bertumbuh grup komsel sesama leader dengan gembalanya. Itu seminggu sekali pasti ada, kita ngebahas bahan untuk komsel di hari berikutnya, dan membahas khotbah, juga membahas tata organisasi gereja. Selain itu, ya saya juga leader di Komsel. Kita spend waktu banyak untuk live sharing dan berdoa bersama juga. Ada beberapa The Boys yang aku apa itu istilahnya? Naungi lah ya, untuk Muridkan. muridkan untuk lebih bertumbuh ya. Doa, baca Alkitab, apa tuh Bible in 1 year gitu ya. Itu terjadi sangat apa ya? Sangat berapi-api gitu. Kalau saya yang sekarang melihat saya yang dulu pasti juga akan berpikir kayak ini orang kok ini banget ya gitu loh. Kayak berapi-api banget ya. Lalu 2020 terjadi dan COVID bukan hanya menyerang secara fisikal, tapi secara spiritual juga ya. Gerejanya ya bubar yang di Beijing karena semuanya dipaksa diaspora untuk balik ke Indonesia, ke negaranya ya. Dan kami di sini terpencar ke masing-masing. Ya ada keunikan itu sih. Di sana kita sangat erat, begitu pulang ke Indonesia sangat renggang gitu ya. Lalu kemudian 2 tahun masa COVID itu terjadi ya kekeringan spiritual juga kalau bagi saya. Tidak ada gereja yang saya panggil rumah. Terus nah itu rontoklah satu-satu. Masing-masing mungkin lebih, termasuk saya juga lebih mementingkan ya kehidupan pribadi saya. Saya selama 2 tahun melakukan church hopping, lompat-lompat gereja, pindah-pindah dan online sampai ya titik di mana saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus yang memanggil saya kembali untuk mencari gereja, dan saya menemukan gereja tempat saya sekarang. Namun setelah bergereja pun saya tidak kembali ke titik pelayanan dan kehidupan spiritual saya seperti di Beijing. Mungkin kira-kira garis besarnya itu. Betul. Plus ditambah di kehidupan pribadi pun tidak ada brother in arms yang sama-sama melakukan spiritual disiplin. Ya kehidupan doa saya juga sekarang jadi back to the bare minimum ya. Doa makan, doa tidur, bangun tidur, sudah gitu loh. Saat teduh pun sekarang diselingi ya lebih kayak teman di mobil aja saat
mengarungi kemacetan Jakarta gitu sambil mendengarkan khotbah dan segala macam, tapi tidak ada yang fokus benar-benar ini waktu yang saya kuduskan untuk kehidupan spiritual itu sudah hilang. Iya. Begitulah Padahal kira-kira. maksudnya ini menarik ya, karena padahal kebanyakan waktu kamu ketika di Beijing itu adalah bekerja. Sebetulnya sudah bekerja kan gitu kan. Maksudnya Betul, jadi ini betul. bukannya dari studi menjadi bekerja, tetapi ini sama-sama nih dari kerja ke kerja gitu loh. Cuma negaranya aja Betul, beda. Tetapi betul. justru waktu di sana itu jauh lebih kaya begitu loh istilahnya, dan lebih dekat Hmm. dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi, tetapi di Indonesia ternyata tidak seperti itu. Tentunya itu juga bukan dialami oleh alumni dari Beijing aja. Saya yakin dari Australia juga banyak yang seperti itu, di mana di Hmm. sini melayani dan giat dan punya waktu yang sangat pribadi dengan Tuhan, tetapi kembali ke Jakarta tentunya atau ke kota-kota lain tentunya juga pengalamannya mirip begitu loh maksud saya. Ini menarik nih. Nah, kita akan lihat beberapa mungkin faktor-faktor kemungkinan penyebabnya ya. Jadi dari pribadi dan juga dari observasi silahkan. Kita akan bicara mengenai faktor-faktor ini dan kita akan coba list kira-kira dari faktor terbesar sampai faktor yang Hmm. mungkin minor, apa saja itu. Silakan, mungkin dari Kristi dulu deh, silakan. Menarik ya. Ini Hmm. mohon maaf kalau terdengar agak psychological ya. Karena kan aku banyak Karena latar baca, belakangnya psikolog. iya, latar belakang. Eh, No problem. ya, saya selalu kayak membagi itu ke dua klasifikasi. Pasti ada Hmm. faktor eksternal dan faktor internalnya kok. Ya, ya. Eh, apa? Menurut saya paling menentukan pasti faktor internal sih. Hmm. Tapi kita coba bahas yang eksternal dulu mungkin ya, yang lebih Yep. mudah untuk kita gali. Hmm. Tentu faktor eksternal menurut saya yang memang lingkungannya berbeda ya. Lingkungan berbeda dan di sana saat mungkin teman-teman yang menyaksikan juga merasakan yang sama saat kita menjadi apa itu namanya, pengelana di luar negeri, Perantau ceritanya. perantau, ya kan, Ya. jauh dari keluarga dan di sana kita merasa sangat ada erat gitu kerabat, walaupun tidak dengan sama-sama ada hubungan saudara, tapi dengan masyarakat Indonesia ataupun dengan keluarga dalam iman, kita tuh merasa ada kekerabatan yang sangat sangat erat Ya. gitu. Ya. Dan itu menjadi tumpuan gitu ya. Jadi, nah saat kembali ke rumah, ya kita kayak kembali ke default setting kita. Something like ada classical conditioning kalau bahasa teoritis psikologinya ya, kita balik ke kondisi yang klasik gitu ya. kondisi yang awal ya. Dan di situ Ya. ya udah, saya kembali ke awal juga, ke settingan saya ke sebelumnya. Karena lingkungan itu jadi itu terjadi. Yang kedua, memang lingkungan gereja pun berbeda sekali ya. Kita ada berbagai denominasi gereja di Indonesia dengan berbagai budaya dan pengajaran, juga struktur organisasi yang berbeda. Jadi ya terlalu bersemangat, jadi agak batuk sedikit. Nggak apa-apa. Jadi ya untuk masuk, saya rasa pasti ada keengganan untuk, paling tidak itu yang saya rasakan sih, untuk kembali berkenalan dengan gereja dan lingkungan gereja yang baru. Dan ini faktor eksternalnya juga dipengaruhi oleh bagaimana gereja tersebut menyambut jemaatnya yang sudah lama pergi dan datang. Betul. Ya, tidak semua gereja dan jemaatnya mungkin di-equip dengan baik untuk menerima mereka yang udah lama pergi gitu. Yang sering terjadi adalah ya mungkin ada pemikiran-pemikiran sinis seperti ya ngapain dia datang lagi kayak gitu, ataupun ya udah oke datang tapi disambut hanya sebagai tamu dan segala macam.
Ya, itu Iya, satu dari banyak hal ya. Dan iya, iya. saat lalu saat kita mencoba untuk pelayanan lagi dengan berbagai standar masing-masingnya, mungkin harus ikut kelas dulu atau ada vow dulu dan segala macam, which is good. Mungkin itu tapi sedikit banyak memberikan rasa enggan buat kita untuk masuk kembali. Itu mungkin dari faktor eksternalnya ya, kok ya. Ya, Seperti ya, itu. ya. Boleh saya komentar sedikit, itu menarik yang tadi kamu bicarakan khususnya gereja. Jadi kita bicarakan dari pihak penyambut ya, pihak penerima begitu loh. Di mana gereja juga nggak melihat ada sebuah perbedaan gitu loh dari orang-orang yang sudah tinggal di luar negeri. Ya, ini Kristi yang dulu ya dengan Kristi yang sekarang apa bedanya? Masih sama kok begitu loh. Mungkin sedikit lebih tua mukanya atau bagaimana, tetapi kan ini kan Kristi yang sama juga gitu kan. Dan nggak melihat bahwa oh ya memang Kristi ini adalah Kristi yang telah mengalami perubahan yang cukup signifikan mungkin ketika ada di luar negeri. Jadi itu menarik sekali, memang itu sebuah PR sih yang harus juga dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja yang punya banyak returnees ini ya, yang kembali ke gereja asal atau mungkin pergi ke gereja baru ini. Tapi itu menarik sih maksudnya sih. Walaupun juga sekali lagi ini memang kita itu adalah makhluk yang selalu kembali atau senang di dalam konteks defaultnya ya, seperti yang tadi kamu bicarakan ya. Jadi ketika kita kembali ke dalam ruangan yang kita sudah kenal, ke dalam gereja yang kita sudah kenal, ke circle orang-orang yang kita sudah kenal, kita nggak melihat kalau misalnya, oh saya sebetulnya sudah berubah nih dan saya harus membawa perubahan itu ke dalam konteks saya yang lama. Ada komentar? Betul, betul kok, betul. Setuju banget. Jadi Yeah. begitu kita masuk ke lingkungan yang lama, ya udah kita langsung pakai topeng kita yang lama lagi, peran kita yang lama lagi. Ya, 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 ya. ya. Itu tantangannya ya. Betul. Tadi bicara faktor yang eksternal kan ya. Betul, Ada betul. faktor lain atau mungkin mau bicara faktor internal? Betul. Jadi maksud saya ini dari observasi dan pengalaman saya mungkin ya. Intinya seberat apapun faktor eksternal itu, tapi kalau faktor internal kita lebih kuat, kita akan tetap berusaha effort untuk tergabung di lingkungan itu. Nah, masalahnya yang terjadi itu adalah endurance kita terbatas. Mungkin awal-awal kita masih cobalah, mungkin ada sedikit idealisme ataupun pemahaman yang menguatkan kita untuk tetap kita harus tetap involved dan segala macam. Tapi begitu ketemu tantangan eksternal tadi itu yang sedikit banyak mengikis power internal kita, itu mungkin akan menyebabkan kemunduran juga. Faktor internal yang saya maksudkan itu adalah itu soal spiritualitas kita sendiri, gimana relasi kita sama Tuhan ya. Karena kan ya sebenarnya Tuhan datang untuk semua, untuk dunia ini ya. Jadi sebenarnya di gereja manapun kita saudara seiman gitu loh. Kita harus bisa mengusahakan kesejahteraan ya, gereja itu dan juga kota kita di mana kita berada kan. Nah, tapi begitu dalam internal kita itu menurun tuh relasinya, mungkin karena kita sendiri lama-lama grafik disiplin rohani kita semua menurun dan nggak cuma disiplin, akhirnya relasi kita dengan Tuhan pun menurun. Ya, which is ya itu kan kita ya, karena keyakinanku adalah Tuhan kita Tuhan yang setia, nggak pernah berubah. Tapi kita yang merasa jauh gitu. Jadi dan akhirnya kita yang menjauh beneran gitu. Dan itu akhirnya makin lama makin lemah. Dan makin lama kita akan menggantikan ya yang terjadi dalam diri saya paling tidak itu soal prioritas hidup. Yaudahlah, yang penting kerja, yang penting financially stable, terus ya udah, jadi kita ambilnya target bare minimum. Aku tetap ke gereja kok, tetap ibadah, pelayanan kecil-kecilan lah. Yang penting ya udah, sekarang saatnya ya udah melanjutkan hidup seperti itu ya. Itu menurut saya itu faktor internal yang paling besar sih kalau soal relasi kita sama Tuhan. Betul,
betul. Dan juga jadi pengalaman di luar negeri dengan semangat berapi-api melayani Tuhan, involve di sini, involve di sana, itu betul-betul adalah suatu hal yang kita harus cermati lagi untuk lihat apakah memang fondasinya, internalnya seperti yang tadi kamu bicarakan, itu sudah memang betul di hadapan Allah gitu loh. Kalau Betul, misalnya Bang. faktor-faktor kosmetik itu kita nggak telusuri dan kita lihat sebetulnya dalamnya apa, bahkan ketika masih di luar negeri, tentunya ketika pindah ke luar negeri, pindah ke Indonesia, kembali ke Indonesia, itu akan menjadi satu faktor yang gampang terkikis begitu ya. Iya menarik sekali ini, karena Hmm. sekali lagi ya, ini semuanya ketika kita bicarakan mengenai kepulangan atau kembalinya orang atau perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, faktor persiapan itu tuh betul-betul adalah satu faktor yang penting sekali. Baik itu persiapan kerohanian maupun juga persiapan praktis untuk Hmm. orang pindah gitu ya. Cuma saya kasihan aja ke kamu karena kamu nggak punya persiapan, Kristi. Waktu itu Iya, keluar iya. dari Beijing tanpa Saya, tanpa saya mau liburan, yo. Saya mau liburan. tapi ternyata Eh, stuck di sana ya untuk iya, selamanya. stuck di sini. Bener. Ya, Ya, begitulah. tapi kalau misalnya ada persiapan tentunya akan jauh lebih baik, betul nggak? Kalau misalnya kita bisa mempersiapkan diri kita maupun juga mempersiapkan hal-hal yang sangat praktis begitu loh. Karena terus Betul. terang yang kita kerjakan di sini dari pihak kita di Australia ialah kita mempersiapkan mereka yang akan kembali. Nah, masalahnya sekali lagi ya, ketika kita baru tahu kalau misalnya kembalinya itu cuma 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi, ya tentunya Mhm. persiapannya akan sangat minim juga gitu loh. Ini. It's very interesting Hmm. sih untuk melihat hal-hal tersebut. Nah, kita tentunya akan coba masuk ke dalam solusi nih sekarang ini nih. Jadi kira-kira solusi apa saja nih yang bisa kita tawarkan, baik itu kepada individu begitu ya yang akan kembali dari luar negeri ataupun juga kepada gereja yang membina di luar negeri untuk mempersiapkan mereka yang akan kembali ke Indonesia. Tentunya ini akan membantu begitu loh. Ataupun juga nanti kita akan mencari solusi mungkin bagi mereka yang sudah pindah ke Indonesia, apa yang harus mereka lakukan. Mungkin 3 hal itu ya kita akan pikirkan. Mungkin dari individunya dulu Oke, kali, Kristi. Menurut kamu oke, individunya ketika di luar negeri, apa yang harus dia lakukan? oke. Saat akan kembali ya, kok ya, berarti ya. Betul, betul. Hmm, ya, for the disclaimer dulu ya. Iya. Saya belum menemukan solusi ataupun menghidupi solusi tersebut ya, tapi Iya. eh, ada Hmm, pemikiran. iya, silakan. Eh, Kalau menurut saya kembali ke Indonesia, perpindahan sebuah Hmm, tempat itu kan terjadi sebuah perubahan hidup ya. hmm, Dan yang namanya perubahan hidup itu, eh, menurut saya, baik itu perpindahan negara for good, hmm, perpindahan status dari single ke menikah, hmm, ataupun perpindahan dari menikah iya, ke single, sebaliknya, hmm, big changes in our life. hmm, eh, Menurut aku nggak ada solusi yang eh, hmm, fix gitu loh kok. iya, Tapi iya, nggak ada rumus yang fix untuk oke, ini jurus untuk semua masalah gitu, obat buat hmm, semua masalah. hmm, Itu nggak ada. hmm, Termasuk juga untuk mempersiapkan kita pulang. Tapi yang iya, paling penting menurut aku ada 2 hal. Yang pertama itu soal awareness. hmm, Eh, ya pertama memang kita aware aja, kita menyadari kalau eh, perubahan perubahan hidup itu something yang terjadi dan hmm, eh, kita nggak bisa apa tuh namanya, kita nggak bisa hindari hmm, dan akan ada tantangan. iya, Itu dulu aja kita sadari kalau aku akan menjalani sebuah proses perubahan. Itu karena kita sering denial dengan solusi. Oke, gue balik, gue akan melakukan ini untuk mengatasi ini. hmm, hmm, Tapi basically itu kita cuma nyiapin apa ya jurus-jurus kecil aja lah. Tapi hmm, eh, hati kita sebenarnya maybe belum siap. Ya hmm, mungkin kayak Kokian saat akan memiliki anak pertama ada
oke aku rencana ini, rencana itu, rencana ini gitu. Tapi saat benar-benar anak itu keluar itu ada satu yang berbeda kan ya. Yep. Itu satu relasi yang baru lagi dengan anak, dengan istri, dan sebuah perjalanan petualangan ulang lagi untuk bisa survive. Sama juga menurut aku di saat kita pulang ke Indonesia ataupun berpindah ke negara mana, nah itu akan jadi yang paling penting itu kita aware kita sedang dalam situasi yang menantang. Di situ ya menurut saya di situ dari awareness kita akan kita sudah menapak lebih dekat dengan solusi. Seperti itu. Yang kedua, selain awareness, menurut aku yang paling perlu kita lakukan adalah seek help, cari pertolongan dan bantuan. Mungkin nggak sempurna, tapi di situ kita akan sadar kalau Tuhan itu setia dan akan memberikan solusinya gitu loh. Jujur sampai saat ini sih aku belum menemukan yang benar-benar this is the community that I want to serve for the whole life gitu ya. Itu belum. Tapi paling enggak ada harapan yang enggak hilang kalau suatu saat Tuhan akan memberikan aku rumah yang baru. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi aku constantly seeking help baik dari mentor-mentor ataupun teman-teman spiritual aku yang lama, dan aku tetap membuka diri untuk mengenal pertolongan baru yang sudah Tuhan siapkan, yang mungkin belum aku buka. Ini menarik ya, Gitu. maksudnya ya. Hal-hal ini sebetulnya nggak terlalu sophisticated atau nggak terlalu rumit dan nggak terlalu sesuatu yang di luar nalar gitu ya atau gimana. Tetapi ini hal-hal yang cukup basic begitu loh. Dan seringkali yang menjadi permasalahan adalah gereja atau lembaga di mana kita diutus atau yang mengutus kita, maksudnya yang kembali ke Indonesia. Jadi saya juga bercermin gitu karena saya juga di sini memimpin gereja. Apa sebetulnya yang bisa kita lakukan lebih lagi supaya para returnees ini ketika kembali ke Indonesia bisa lebih mulus dan tahu kira-kira hal-hal praktis apa. Tetapi tadi masalah awareness dan masalah seeking help, apakah itu pernah dibicarakan ketika di gereja di Beijing? Tidak sih. Seingat saya enggak sih. Iya. Karena memang terus terang lembaga yang menerima ketika orang Indonesia keluar negeri itu lebih banyak membantu untuk orang Indonesia bisa tinggal di luar negeri daripada untuk membantu orang Indonesia untuk kembali suatu ketika ke Indonesia. Jadi memang itu adalah salah satu PR yang harus kita terus lakukan. Dan juga bagi pendengar yang tentunya juga memimpin gereja atau menjadi seorang pemimpin gereja di luar negeri yang ada orang-orang yang akan kembali ke Indonesia, ini juga sebuah PR yang harus kita lakukan bersama-sama. Tentunya Kristi, ini banyak juga yang sudah keburu kembali ke Indonesia. Dan bingung nih sekarang ini dengan perubahan ini, bingung dengan perubahan pribadi ya, yang dulunya menyala-nyala melayani Tuhan, tetapi sekarang di Indonesia itu jadi mundur, ataupun juga perubahan lingkungan yang berbeda begitu loh. Ada saran bagi mereka yang sudah kembali ke Indonesia, kira-kira bagaimana caranya paling tidak untuk step up gitu ya, supaya kehidupan kerohaniannya jadi lebih baik? Ya, mungkin ini saya ngomong sama diri sendiri juga ya, kok ya. Iya, silakan. Termasuk juga diri saya sendiri. Ya pertama, ini ngomong sama diri sendiri sulit memang ya. Kita harus cari, tetap ingat Tuhan ya. Mungkin balik lagi kalau ke tadi, sebenarnya sama juga, kita harus aware dengan keadaan kita sekarang, dan ya ingat Tuhan kita, Tuhan yang setia, dan ya dia mungkin lagi mencari ini domba satu ini mana nih yang hilang ya, supaya kembali ke 99 yang lain. Mungkin aware akan hal itu dan mulailah gitu.
Jangan Hmm. terlalu berpikir lama atau merenung, aduh apa ya yang harus saya lakukan ya gitu. Hmm. Karena memang it's actually tadi yang Koko bilang ini nggak sophisticated, bukan rocket science gitu ya. Betul. Ini kan kita soal relasi, jadi ayo kita Hmm. buatlah Hmm. relasi itu. Hmm. Tuhan sudah, mungkin kalau pakai bahasa dating apps ya, Hmm. Tuhan tuh udah nge-match sama kamu, terus Hmm. tinggal kamu yang respon. Ya. Ya mungkin emang nggak sesuai dengan apa yang kamu mau, tapi Ya. ya cari aja sampai yang kamu mau gitu. Aku Hmm. sini mungkin boleh agree boleh enggak, tapi aku Hmm. sekarang berpikir kalau Hmm. it's worth to try untuk mengenal gereja-gereja baru gitu loh, di mana Ya. kita mungkin akan menemukan ya itu keluarga yang Tuhan udah siapkan gitu loh. Hmm. Hmm. Kita ini part kedua tadi yang seeking help. Ini salah satu Ya. kita mencari bantuan. Ya. Ya Ya. kita harus ngebuka diri juga. Kita harus Ya. proaktif untuk Hmm. mencari ya itu keluarga-keluarga yang udah Tuhan siapkan. Betul. Kalau nggak cocok ya udah cobain aja gitu loh. Dan Ya. jangan berharap bahwa keluarga itu akan sama dengan keluarga Benar, ketika di luar negeri, benar. begitu ya. Tapi ini adalah keluarga, saudara-saudari seiman juga di dalam Kristus, Betul. yang sudah mungkin Tuhan sudah siapkan untuk menyambut kita dan membuat kita menjadi bagian di mana mereka juga bersekutu bersama-sama. Saya rasa itu hal yang sangat penting sekali. Seringkali banyak orang-orang dari luar negeri itu mencari gereja yang sama seperti di luar negeri, Benar yang banget. mana nggak akan ketemu begitu loh gereja seperti itu, betul nggak? Benar-benar. Itu Gere- yang saya alami juga sih. Kayak mencari gere- mantan yang lama gitu. gereja yang pakai bahasa yang sama, mungkin juga terjemahan Alkitab yang sama, gereja mungkin yang tata ibadahnya sama dan lain sebagainya ya. Tentunya nggak akan ada ya hal-hal tersebut ya. Kita harus sungguh-sungguh nih untuk realistis istilahnya, melihat kira-kira siapa sih sebetulnya yang Tuhan udah tempatkan di tengah-tengah kita. Nah, bagi mereka yang sudah kembali dan mereka masih terus untuk mencari dan mencari gitu ya, belum menemukan, ada saran nggak bagi mereka? Bagaimana caranya mereka untuk untuk bisa bounce back begitu loh, untuk bertumbuh di dalam Hmm. kerohanian mereka? Mungkin Eh, Kristi juga pernah mengalami hal itu ya. Iya, ada. Mungkin Hmm. salah satu yang saya lakukan, Ya. ini agak a bit practical, Hmm. ya coba berangkat dari lingkungan yang kita nyaman dulu, Ya. yaitu gereja kita yang lama. Mungkin Hmm. alumni ini mungkin alumni Kokian gereja yang lama, Hmm. Hmm. maksudnya yang setelah balik, jadi kan Ya. gereja Kokian yang gereja lama Hmm. bisa Hmm. menghubungi aja gitu loh Orang ke tersebut ya. Kokian orang tersebut ataupun Hmm. siapa yang di gereja itu, Ya. just update, Ya. talk about life, Ya. and habis itu ya kita cari lagi yang Hmm. baru gitu. At least Ya. itu yang aku lakukan ya. Jadi Ya. kayak menemukan kekuatan dari ya yang udah kita kenal gitu, yang udah Ya. keluarga dalam iman kita, yang walaupun kita udah nggak bersama ya itu tetap keluarga dalam iman kan, kita cuman Betul. Betul. Ya. ada jarak aja sekarang gitu loh. Ya. Ya. Jadi Dan kita kalau masih bisa. memang perlu online ya online dulu Iya, atau iya, bagaimana iya, begitu ya, betul nggak? benar, Ya. benar, benar, Ya. benar. Ya. Ya. Itu Dan juga mungkin beberapa hal yang lain adalah semacam kayak suplemen. Soalnya banyak juga para returnee yang kembali ke gereja asal, nggak menemukan support, nggak disambut dengan baik oleh gereja asalnya. Dengar khotbah juga asal lewat, kuping kiri masuk keluar kuping kanan dan lain sebagainya. Tetapi juga mungkin harus mencari semacam suplemen gitu loh. Saya sering sebut seperti itu, suplemen suplemen. rohani. Betul, betul.
Yang mana sekarang ini kan banyak gitu ya tersedia suplemen rohani itu online, yang mana kita bisa dapati dengan mudah, dan tapi ya yang kita harus lakukan mungkin berusaha. Betul, Oke. betul. Ada saran yang lain mungkin sebelum kita tutup pembicaraan kita? Eh, I guess ini back to basic banget sih. Ya. Yes. Start again to read your Bible. Ya, betul. Sangat sederhana sekali ya. Dan juga kembali untuk kembali untuk bertemu dengan Tuhan di dalam doa, di Betul, dalam baca Alkitab. betul, Ya, betul, ya, ya. betul. Itu sih Wow, kok itu. ya. Thank you, Kristi, buat waktunya, Ya, dan terima kasih banyak buat bagikan pengalaman, dan tentunya juga teman-teman returnees juga banyak yang mengalami hal-hal yang berbeda-beda begitu loh. Tetapi kita kepingin membagikan apa yang kita alami. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini menjadi berkat. Mari kita ya, tutup yuk pembicaraan kita dalam doa, dan juga saya akan doakan kamu untuk terus bertumbuh di dalam Kristus juga. Oke, mari ya. kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam surga buat pembicaraan kami pada saat ini. Terima kasih buat pengalaman yang Tuhan berikan kepada Kristi terutama ketika kembali dari Beijing, dengan tanpa dia sadari ya Tuhan kalau dia harus dipaksa untuk kembali. Tuhan kami bersyukur karena Engkau terus sustain dia, memberikan kekuatan kepada dia, menjaga dia, dan terima kasih juga buat komunitas di mana dia sekarang bisa ada, di mana dia boleh bertumbuh bersama-sama dengan komunitas ini. Walaupun ini lain daripada komunitas di Beijing, tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Terima kasih ya Bapak, kami terus berdoa, biarlah kiranya pertumbuhan para returnees yang kembali ke Indonesia boleh terus Tuhan jaga dan Tuhan pelihara, dan mereka juga boleh ya Tuhan untuk mencari bantuan dari orang-orang di sekitar mereka, supaya mereka boleh mengalami lagi sebuah pertumbuhan kerohanian di dalam Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa biarlah kiranya pembicaraan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Kristi dan berkati dia juga ya Tuhan di dalam kehidupan kerohaniannya, pertumbuhan kerohaniannya. Biar dia boleh terus melayani, memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.